Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Kampung Salor Merauke kembali terendam banjir, sejumlah warga terpaksa mengungsi. Minyak tanah di Merauke langka, warga rela antre lama. 29 anggota organisasi Papua Merdeka di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya menyatakan insaf kembali ke Indonesia. Kampung Salor di Distrik Kurik, Merauke, Papua Selatan kembali terendam banjir. Air cukup tinggi sehingga warga terpaksa harus mengungsi. Anggota kepolisian dari Polres Merauke dan Polsek Kurik diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi warga, termasuk barang-barang berharga milik mereka. Siang hingga malam hari, polisi dibantu warga menyelusuri Kampung Salor 1 dan Salor 2 untuk memantau dan mencari warga yang belum terevakuasi. Banjir kali ini kembali menyebabkan warga kampung tidak bisa beraktivitas. Nanti untuk saat ini kita akan menurunkan perahu karet untuk besok teman-teman dari Polsek Kurik melaksanakan aktivitas menjemput anak sekolah untuk dibawa ke sekolah karena esok hari akan melaksanakan ujian. Selain Kampung Salor, banjir juga merendam perumahan di kawasan Kurik 6, Distrik Kurik. Warga di kawasan ini juga sudah dievakuasi dan diungsikan ke tempat yang lebih aman. Polisi juga bersama pemerintah Kabupaten Merauke memberikan bantuan sembako bagi warga yang terdampak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Banjir melanda 3 kampung di Distrik Kurik, Merauke, yakni Kampung Telaga Sari, Kampung Sumber Rejeki, dan Kampung Kurik 6. Di Kampung Telaga Sari sudah 4 hari kampung ini kosong ditinggal penghuninya mengungsi karena air semakin tinggi hingga mencapai sekitar 1 meter. Kondisi ini membuat warga tidak bisa beraktivitas. Banjir ini merupakan kiriman dari Distrik Bupul yang diguyur hujan lebat beberapa hari terakhir. Yo, ini udah berapa hari tergenang air seperti ini? Kira-kira sudah 4 hari. 4 hari. Ketinggiannya tadinya sampai dalam apa seperti ini? Ininya ketinggiannya berangsur-angsur, Pak. Kita sudah mengungsi. Oh, sudah mengungsi. Diperkirakan lebih dari 400 warga mengungsi ke kerabat dan tetangga. Sebagian lagi mengungsi ke Balai Desa Kampung Salor. Telaga Sari, Sumber Rejeki. Termasuk Kurik 6 itu ya? Iya, Sumber Mulia. Sumber Mulia. Ya. Sudah berapa hari ketinggian air nih Bu di sini? Sudah berapa hari? Ketinggian air kalau di sini tuh mulai dari hari Sabtu. Hari Sabtu airnya bertambah naik hingga hari ini. Nah, sedangkan yang untuk penambahan air sampai tingkat orang dewasa itu yang paling parah itu di Telaga Sari. Dari semua warga ini ada berapa warga sekarang yang diungsikan ini? Untuk Telaga Sari ada sekitar 464 kakak yang diungsikan. Itu di mana sementara mereka itu? Kebanyakan ada yang ke rumah keluarga, ada yang di Salor Indah, di Kampung Salor Indah, ya, di Balai Kampung itu. Polisi dan TNI, BPBD dan Tim SAR hingga saat ini masih membantu warga yang akan dievakuasi. Sementara jumlah LSM juga ikut membantu dengan menyalurkan bahan makanan. Kampung Telaga Sari, Kampung Sumber Rejeki, dan Kampung Kurik 6 merupakan kawasan eks-transmigrasi di Distrik Kurik, Merauke, Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat menggerebek pabrik pembuatan minuman keras oplosan jenis cap tikus di Komplek Perumahan Wosi, Manokwari. Di lokasi itu polisi menemukan ratusan liter miras jenis cap tikus dan menangkap 4 orang, salah satunya seorang wanita.
Selain minuman keras, polisi juga menemukan peralatan yang digunakan untuk membuat minuman keras. Jadi pada saat di TKP ini tersangka para pelaku tidak ada. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan pengembangan lanjut, anggota mengantongi nama-nama tersangka. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2024, anggota mengamankan saudara CA alias E di kapal laut penumpang saat ingin melarikan diri menuju Makassar. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2024, 4 hari kemudian, anggota juga kembali mengamankan TS di kompleks belakang Makobrimob Manokwari. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap CA alias E dan TS, dan diketahui bahwa CA alias E dan TS terlibat dalam tindak pidana tersebut. Sehingga terhadap CA alias E dan TS dilakukan penangkapan pada tanggal 14 Februari 2024 untuk proses hukum lebih lanjut. Dan setelah dilakukan penyidikan terhadap CA alias E dan TS, ditetapkan 2 orang DPO atas nama S alias N dan APS. Dari keduanya kita dapatkan nama S dan alias N dan APS. Kemudian tersangka S alias N kita bisa berhasil menangkap pada tanggal 30 April 2024 di rumah kos yang berada di kompleks Transito Kelurahan Bosi Kabupaten Manokwari. Kemudian selanjutnya tersangka APS pun akhirnya berhasil kita tangkap pada tanggal 4 Mei kemarin di Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari. Polda Papua Barat sudah melimpahkan kasus ini ke kejaksaan dan tinggal melengkapi berkas perkara. Peredaran minuman keras lokal cukup marak. Polisi meminta masyarakat untuk membantu memberikan informasi sehingga peredaran minuman jenis ini bisa ditekan. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.